Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video implementasi di Orange Data Mining. Untuk penugasan UAS sendiri, kita bisa dilihat di sini UAS Data Mining menyesuaikan dengan teknik yang dilakukan di jurnal atau paper. Terus disuruh untuk melakukan implementasi dengan menggunakan bahasa pemrograman atau tools data mining. Kita di sini menggunakan tools Orange Data Mining. Kemudian yang kedua yaitu dibuatkan video tutorial yang berisikan latar belakang, tujuan, dasar teori, data yang digunakan, metode data mining, dan yang terakhir yaitu hasil atau kesimpulan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini terdiri dari saya sendiri, Muhammad Eko Pujistianto, NIM 078. Kemudian ada Almarus Salsabila Suryanto, NIM 081. Dan yang terakhir yaitu Muhammad Dimas Arya Muhajir, NIM 159. Langsung saja kita buka aplikasinya yaitu Orange. Sebelumnya kita harus mencari dataset dulu yang akan kita gunakan di sini. Dan pada dataset kali ini kami menggunakan dataset dari Open Data Jakarta, datajakarta.go.id. Di sini kita menggunakan data penyebaran tempat ibadah di Jakarta Utara. Sebelumnya saya sedikit menjelaskan tentang apa sih data mining itu. Data mining yaitu suatu proses pengumpulan informasi penting dari suatu data. Dan di data mining ini terdapat beberapa teknik atau metode yang bisa digunakan. Di antaranya yaitu ada klasifikasi dan juga clustering. Dan kebetulan yang kita pakai di sini yaitu metode klasifikasi. Untuk dataset ini, mengapa kami menggunakan dataset ini? Dataset ini yaitu data penyebaran tempat ibadah. Jadi dataset ini akan berisi mengenai data penyebaran tempat ibadah di Kota Jakarta Utara. Contohnya yaitu ada masjid, gereja, dan vihara. Dan tujuan kami memakai dataset ini yaitu nantinya dataset ini akan menjadi acuan bagi Kemenak bagian perizinan tempat ibadah. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mau mendirikan tempat ibadah, bisa dibuat acuan gitu untuk melakukan keputusan tersebut. Misal nih ada yang mengajukan mendirikan masjid, itu berarti luas tanahnya harus minimal 120 meter. Terus jadi luas tanahnya harus sekian, luas bangunannya harus sekian. Jadi jika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka pihak perizinan itu bisa menolak untuk pengajuan pendirian pembangunan masjid tersebut. Langsung saja kita buat implementasi di Orange Data Mining. Pertama yaitu kita klik file, kemudian kita masukkan data yang udah kita download tadi. Di sini kita menggunakan data penyebaran Jakarta. Ini tadi sudah saya ubah. Saya ulang dari awal lagi. Jadi ini merupakan informasi di data tersebut terdapat 54 record, ada 15 feature, sangat banyak. Dan kita coba ubah. Di sini ada nama. Nama di sini adalah nama atribut, terus ada tipe, ada rule, dan ada values. Value di sini yaitu mengenai isi isi dari sampel-sampel ini. Di sini terdapat kategorial, numerik. Numerik di sini yaitu terdapat angka-angka gitu. Misal di sini ada luas bangunan, luas tanah. Berarti otomatis dibuat numerik.
Dan di sini terdapat feature di sini yaitu komponen utama dalam sebuah dataset. Kemudian ada meta. Meta di sini merupakan suatu informasi, tapi tidak dimasukkan ke dalam dataset. Langsung kita rubah ya. Untuk fitur-fitur ini yang tidak penting dalam data bisa kita skip, bisa kita tidak gunakan di dalam dataset ya. Misal kabupaten kota ini tidak terlalu penting, kecamatan skip juga, kelurahan. Nah, di sini kategori tempat ibadah. Di sini nanti kategori tempat ibadah ini nantinya akan dibuat sebagai target, karena di sini nanti akan dibuat kategori. Di sini akan dibuat kayak semisal badas gitu, yang akan kita analisa nantinya. Jadi misal di gereja, di masjid, di vihara itu berapa gitu untuk minimal luas tanahnya atau luas bangunannya. Jadi di sini kita buat sebagai target. Status tanah ini skip aja. Tahun pendirian juga gak terlalu penting, jadi kita skip. Bentuk bangunan juga skip. Sumber biaya pemberi wakaf juga gak terlalu penting. Daya tampung juga. Ya, di sini luas bangunan dan luas tanah ini merupakan yang bagian penting ya, yang kita analisa nantinya. Jadi harus kita gunakan. Kegiatan lain juga gak penting. Ya sudah, dan kita play. Ya sudah, langsung saja kita melihat tabel isi dari file tersebut, yaitu kita tarik data table. Di sini kita lihat. Ya, di sini terdapat informasi ya. Terdapat 54 record, 2 feature, dan ada 35,2% missing value. Di sini kita lihat masih banyak yang kosong ya, yang tanda tanya. Ini merupakan kolom yang tidak jelas nilainya. Dan di sini saya ingin mengisi data-data kosong ini dan membuat tidak ada missing value-nya, yaitu kita gunakan langkah pre-processing. Ya ini pre-process. Ya, kemudian di pre-process ini coba kita hilangkan. Langkahnya yaitu untuk menghilangkan tadi missing value, yaitu input missing values. Ya, di sini ada average, yaitu rata-rata. Jadi nantinya nilai yang kosong itu akan diisi dengan nilai rata-rata dari dataset, atau most frequent, yaitu nilai yang paling sering muncul. Kemudian ini adalah replace with random, berarti nanti data yang kosong itu akan diacak gitu untuk pengisiannya. Kemudian yang ketiga remove rows with missing values, berarti nanti jika ada missing value itu nanti akan dihapus. Untuk di sini kita menerapkan yaitu replace saja random. Ya, untuk mengecek hasil pre-process kita lihat hasilnya. Ya, kita lihat di sini sudah tidak ada tanda tanya lagi ya, sudah tidak datanya semua jelas, sudah terisi yang kita random tadi. Dan coba kita bandingkan dengan hasil yang lama. Ini ya, masih banyak datanya dan 3,52%, 35,2% missing value. Dan di yang terbaru yang sudah di pre-process tadi sudah tidak ada. Jadi sudah terisi semua untuk datasetnya ini. Ya, langkah selanjutnya yaitu saya ingin untuk membuat sampler data sampler di sini.
kita sambungkan di sini. Ya, banyak fitur di sini ya, ada fix yaitu menggunakan persenan di sini. Saya di sini menggunakan fix sample size aja. Jadi di sini misal saya ingin mengurangi record, jadi tadi terdapat 54 record dan saya di sini ingin mengubah menjadi 35 saja. Jadi kita tulis 35 record saja. Sampel data ya di sini terlihat sudah melakukan perubahan dari 54 record menjadi 35. Untuk mengeceknya kita bisa kembali membuat data table. Dan di sini kita lihat ya sampai recordnya di sini yaitu 35 record. Jadi sampel tadi berhasil. Baik, untuk proses selanjutnya, untuk proses outlier dan selanjutnya dan seterusnya akan disampaikan oleh Mbak Salsa. Silakan.